Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu ucapan syukur bagi kita kalau kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar. Puji Tuhan, kita ada sampai saat ini itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Puji Tuhan, renungan pada saat pagi hari ini akan berbicara tentang orang jahat dan orang benar yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Berkata demikian, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih menjadi orang jahat atau menjadi orang baik. Itu adalah kehendak bebas kita. Tetapi yang harus kita ketahui adalah ada konsekuensi yang akan kita tanggung terhadap setiap pilihan yang kita pilih. Amsal mengatakan bahwa orang jahat tidak akan luput dari hukuman dan orang benar keturunannya akan diselamatkan. Dan ternyata konsekuensi dari orang jahat adalah mendapatkan hukuman. Tetapi sedangkan orang benar akan mendapatkan berkat, yaitu keturunannya diselamatkan. Orang jahat adalah orang yang tidak taat terhadap kehendak Allah, perintah Allah atau firman Tuhan. Sebagai contoh adalah bangsa Israel. Bangsa Israel berulang kali melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka harus menanggung akibat-akibat dari perbuatannya yang jahat. Dalam Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 14, di sana diceritakan bahwa bangsa Israel beribadah kepada para Baal atau para Allah lain dan Asitoret. Nah, mereka meninggalkan Tuhan. Kemudian bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berbuat jahat akan mendapatkan hukuman, yaitu keadaan yang buruk. Ya, berkenaan mungkin dengan rasa sakit dan penderitaan. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim tadi, kita melihat bangsa Israel. Tetapi orang benar akan mendapatkan berkat, yaitu keturunannya diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu pada saat pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami memakai kehendak bebas kami untuk menjadi orang yang benar, bukan orang yang jahat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki keinginan untuk menjadi orang yang benar, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menyertai kami Tuhan. Engkau akan menjauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.